Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan menginfakkan harta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yadi sariki fa asbahu yatahaddasuna tusiddiqal lailah ala sariki faqala Allahumma lakal hamdu ala sarikil atasaddaqa bisadaqah fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyati fa asbahu yatahaddatsuna tusiddiqal lailata ala zaniyati faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah atasaddaqanna bisadaqah fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyyin fa asbahu yatahaddatsun tusiddiqal lailata ala ghani faqala Allahumma lakal hamdu ala sariki wa zaniyati wa ghaniyyin fa utiya faqila lahu amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu ay yasta'iffa an sariqatihi wa amma zaniyatu fala'alaha an tasta'iffa an zinaha wa ammal ghani fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allahu. Muttafaq alaih. Abu Hurairah dan berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki dari Bani Israel telah berkata, saya akan bersedekah. Maka pada malam hari ia keluar untuk bersedekah dan ia telah menyedekahkannya tanpa sepengetahuannya ke tangan seorang pencuri. Pada keesokan harinya orang-orang membicarakan peristiwa itu, yakni ada seseorang yang menyedekahkan hartanya kepada seorang pencuri. Maka orang yang bersedekah itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah jatuh ke tangan seorang pencuri. Kemudian ia berkeinginan untuk bersedekah sekali lagi. Kemudian dia bersedekah secara diam-diam dan ternyata sedekahnya itu jatuh ke tangan seorang wanita. Ia beranggapan bahwa seorang wanita itu tidaklah mungkin menjadi seorang pencuri. Pada keesokan paginya, orang-orang kembali membicarakan peristiwa semalam, bahwa ada seorang yang bersedekah kepada seorang pelacur. Orang yang memberi sedekah itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah sampai ke tangan seorang pezina. Pada malam yang ketiga, ia keluar untuk bersedekah secara diam-diam, akan tetapi sedekahnya sampai ke tangan orang kaya. Pada keesokan paginya, orang-orang berkata bahwa seseorang telah bersedekah kepada seorang kaya. Orang yang bersedekah itu orang yang telah memberi sedekah itu berkata, ya Allah, bagimu segala puji, sedekah saya telah sampai kepada seorang pencuri, pezina, dan orang kaya. Pada malam berikutnya ia bermimpi bahwa sedekahnya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya ia diberitahu bahwa orang yang menerima sedekahnya tersebut adalah seorang pencuri dan ia mencuri karena kemiskinannya. Akan tetapi setelah menerima sedekah tersebut diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang kedua adalah seorang wanita pelacur dan ia melakukan perbuatan yang keji itu karena kemiskinannya. Setelah menerima sedekah tersebut diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang ketiga adalah orang yang kaya tapi dia tidak pernah bersedekah. Dengan menerima sedekah tersebut diharapkan ia mendapatkan pelajaran dan telah timbul perasaan di dalam hatinya bahwa dirinya lebih kaya daripada orang yang memberikan sedekah tersebut. Ia berniat ingin memberikan sedekah lebih banyak dari sedekah yang baru saja dia terima. Kemudian orang kaya itu mendapatkan taufik untuk bersedekah. Dalam kitab Kanzul Ummal, dalam hadis yang lain, kisah ini disebutkan dengan bentuk yang lain, mungkin juga sebagai kisah yang berbeda. Dalam sebuah hadis yang lain, kisah ini diceritakan dengan versi yang berbeda. Mungkin itu adalah kisah yang lain. Karena berulangnya kisah semacam itu, maka tidak perlu disangkal. Dan bila kisah tersebut sama dengan kisah ini,
Maka kisah tersebut lebih menjelaskan isi kisah dalam hadis ini. Taus rahmatullah alaihi berkata bahwa ada seseorang yang bernazar, aku akan bersedekah kepada orang yang pertama kali aku lihat di kampung ini. Kebetulan orang yang pertama kali dia lihat adalah seorang wanita. Maka ia memberikan sedekahnya itu kepadanya. Orang-orang mengatakan bahwa wanita itu adalah orang yang sangat buruk, pemberi sedekah untuk kedua kalinya memberikan sedekah kepada orang yang pertama kali dia jumpai, dan ia jumpai adalah seorang laki-laki, kemudian ia memberikannya. Orang-orang mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang buruk. Kemudian untuk ketiga kalinya ia memberikan sedekahnya kepada orang yang pertama kali dia jumpai. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah orang kaya. Mendengar hal itu, pemberi sedekah merasa bersedih hati. Kemudian ia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima ketiga sedekahnya. Wanita itu memang pezina, tetapi ia mengerjakannya hanya karena kemiskinannya. Ketika kamu memberinya uang, ia meninggalkan pekerjaan. Orang kedua adalah pencuri, dan ia pun melakukannya karena kemiskinannya. Karena pemberiannya itu, ia meninggalkan pekerjaannya. Orang ketiga adalah orang kaya, dan ia tidak pernah bersedekah. Ia mendapatkan pelajaran karena sedekah itu. Ia berpikiran bahwa dirinya lebih kaya darimu. Selayaknya dia lebih banyak bersedekah. Maka dia mendapatkan taufik untuk bersedekah. Dalam kitab Kanzul Ummal, dari hadis di atas dapat diketahui bahwa jika seseorang menyedekahkan hartanya dengan ikhlas, lalu tanpa disadari sedekahnya itu telah sampai kepada penerima yang tidak patut menerimanya, maka Allah SWT tetap menerimanya. Jadi tidak perlu berkecil hati jika mengalami kejadian seperti di atas. Tanggung jawab manusia adalah menjaga keikhlasan niat, karena masalah yang sebenarnya adalah keinginan dan perbuatan. Dan keutamaan orang yang membelanjakan hartanya juga telah jelas, bahwa dengan segala jerih payahnya, ketika sedekah seseorang diterima oleh orang yang tidak semestinya menerima sedekahnya, hatinya tidak dikotori untuk meninggalkan bersedekah. Bahkan ia terus berusaha hingga kedua dan ketiga kalinya untuk memberikan sedekahnya kepada orang yang berhak menerimanya. Dari kisah tersebut dapat diketahui keutamaan orang soleh yang ikhlas dan baik niatnya. Dengan keberkahannya, ketiga sedekah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berita gembira tentang terkabulnya sedekahnya ditampakkan dalam mimpi. Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah alaihi berkata bahwa dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apabila sedekah tidak ditunaikan kepada orang yang layak menerimanya, maka memberikannya untuk yang kedua kalinya lebih mustahab, lebih dianjurkan. Hendaknya tidak merasa kesal dalam bersedekah untuk yang kedua kalinya. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama yang mengatakan, meskipun pelayanan seseorang tidak diterima, hendaknya pelayanan yang kedua tetap diteruskan. Al-Ma'aini rahmatullahi berkata bahwa dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi balasan yang baik karena niat baik seseorang. Karena orang yang memberikan sedekah tersebut berniat semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersedekah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan sedekah tersebut tidak ditolak hanya karena telah diberikan kepada penerima yang tidak layak menerimanya. Keutamaan masjid. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanam ya'khudhu asyatal qasiyah wan nahiyah fa iyyakum wasyi'an wa 'alaikum bil jamaah wal 'ammah wal masjid. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabiullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia, sebagaimana serigala bagi kambing. Ia menerkam kambing yang menyendiri dan menjauh dari kawannya. Oleh karena itu, jauhilah hidup menyendiri di berbagai lembah,
dan hendaklah kalian menyertai jamaah, tinggal bersama orang-orang pada umumnya, dan senantiasa pergi ke masjid. Hadis riwayat Ahmad, jilid 5 halaman 232. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabiullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia, sebagaimana serigala bagi kambing. Ia menerkam kambing yang menyendiri dan menjauh dari kawanannya. Oleh karena itu, jauhilah hidup menyendiri di berbagai lembah, dan hendaklah kalian menyertai jamaah, tinggal bersama orang-orang pada umumnya, dan senantiasa pergi ke masjid. Hadis riwayat Ahmad, jilid 5 halaman 232. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Qala Allah Ta'ala, innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. At-Taubah ayat 18. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat seorang laki-laki terbiasa pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat seorang laki-laki terbiasa pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata ini adalah hadis yang hasan gharib, bab di antara surat At-Taubah nomor 3093. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma tawattana rajulun muslimun al-masjid lis-salati wad-dzikri illa tabashbashallahu lahu kama yatabashbasu ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika seorang laki-laki muslim menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya untuk salat dan zikir, maka Allah SWT pasti ridho terhadapnya, sebagaimana kegembiraan keluarga yang ditinggal pergi kepada orang yang berpergian itu ketika kembali kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika seorang laki-laki muslim menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya untuk sholat dan zikir, maka Allah SWT pasti ridho terhadapnya, sebagaimana kegembiraan keluarga yang ditinggal pergi kepada orang yang bepergian itu ketika dia kembali kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab tentang senantiasa di masjid dan menunggu sholat. Hadis nomor 800. Keterangan, jika seorang laki-laki muslim menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya, yakni dengan sangat sering berada di masjid, bukan berarti selalu menempati suatu tempat tertentu di dalam masjid, karena hal itu dilarang dalam hadis yang lain. In jahul hajjah, hadis nomor 8. Insya Allah yang mulia, apa yang kita dengar kita baca mudah-mudahan menjadi iktibar, niat amal, niat menyampaikan. Allahumma ilhimna. Kalian ada di rumah?